Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul The Killer tahun 2022. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan pasangan suami istri yang bernama Bang Guigang dan istrinya bernama Heon-soo. Gang merupakan pembisnis sukses yang menjalani bisnis properti. Kemudian Soo meminta izin kepada Gang untuk pergi liburan bersama teman wanitanya. Gang diminta untuk menjaga anak gadis temannya tersebut selama dia dan ibunya pergi liburan keluar kota. Setelah itu, Gang pun mengantarkan istri dan temannya ke bandara. Kemudian, Gang menjemput anak gadis temannya bernama Kim Yong-ji. Namun di sana, Yeon-ji mengajak temannya ikut nebeng di mobil dan meminta Gang untuk tidak langsung mengantarkannya pulang ke rumah. Tetapi ia meminta diturunkan di toko buku untuk membeli beberapa buku pelajaran. Tapi di sana, Gang berinsting kuat bahwa Yeon-ji tidak benar-benar pergi ke toko buku, melainkan akan nongkrong di warpat puncak bersama temannya. Sadar akan hal itu, Gang sama sekali tidak melarang atau memberi nasihat. Ia justru malah memberinya uang jajan supaya Yeon-ji bisa mentraktir temannya tersebut. Saat tengah malam, Gang ditelepon Yeon-ji yang mengatakan bahwa dirinya sakit perut dan ingin pulang ke rumahnya. Dan saat sudah sampai di sana, Yeon-ji nampak tengah berdua bersama dengan pemuda yang merupakan kakak kelasnya. Dan lagi-lagi lur, Yeon-ji rupanya tidak benar-benar sakit perut, melainkan hanya ingin dijemput dan numpang tidur di rumah Gang setelah bertengkar dengan bestinya yang tadi. Namun Yeon-ji malah menyuruh Gang untuk pulang duluan saja, karena dia baru mendapat pesan dari kakak kelasnya yang pamit barusan untuk ikut bersamanya nongkrong di tempat yang asik. Saat akan pergi, Gang sempat melihat Yeon-ji naik motor bersama beberapa pemuda. Di sana Yeon-ji entah akan dibawa kemana dan Gang tidak ingin ambil pusing dengan hal tersebut. Kemudian kita diperlihatkan seorang siswi yang bernama Yuri. Ya, rupanya bekerja sampingan sebagai seorang germo yang menjual adik-adik kelasnya kepada para pria hidung belang. Di sana Yunji ternyata sudah dibohongi oleh kakak kelasnya yang satu geng dengan Yuri. Tak terima diperlakukan seperti ini, Yeon-ji pun memberontak dengan mengatakan hal-hal kasar. Di mana saat Yuri akan menamparnya, tiba-tiba ada Gang yang muncul entah dari mana. Namun jika kita putar sedikit ke belakang, ternyata saat Gang memasukkan beberapa lembar uang ke dalam dompetnya Yeon-ji, Gang rupanya diam-diam memasukkan sebuah alat pelacak yang bisa membuat Gang tahu kemana dan di mana Yeon-ji berada. Sehingga ketika melihat Yeon-ji dibonceng oleh beberapa pemuda tidak jelas tadi, Gang diam-diam mengikutinya untuk memastikan Yeon-ji baik-baik saja. Merasa punya banyak pasukan, Yuri menyuruh anak buahnya untuk menghajar Gang. Dan di sini Gang berhasil melumpuhkan mereka dengan mudah. Dan ketika Yuri berhasil menusuk perut Gang, ia sama sekali tidak menunjukkan raut muka kesakitan atau kepanikan saat pisau menancap menembus perutnya. Dan dari sinilah kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Gang bukanlah orang biasa. Keesokan harinya, Yeon-ji akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah Gang selama ibunya pergi liburan. Saat malam hari, ketika Gang dan Yeon-ji lewat depan gedung, di sana terdapat banyak sekali polisi yang menjadikan gedung tersebut sebagai TKP, yang ternyata semua orang yang dihajar oleh Gang semalam sudah tewas. Rupanya ada orang lain yang membunuh para pemuda tersebut kecuali Yuri.
Sepertinya itu dilakukan oleh organisasi atau kelompok tertentu yang tidak ingin bisnis jual beli wanita mereka terbongkar. Alhasil, kediaman Gang pun didatangi oleh seorang detektif. Berdasarkan kamera CCTV sekitar mobil, Gang terlihat sempat melewati tempat kejadian perkara, di mana saat si detektif mengajukan beberapa pertanyaan yang memojokkan Gang. Dengan luar biasanya, ia mampu membuat sebuah alibi yang baik. Dan ini menunjukkan bahwa Gang sudah terbiasa menghadapi situasi dan interogasi seperti ini. Tak lama setelah si detektif pergi, Yeonji mendapat telepon dari Yuri yang mengancam akan membawa Gang ke penjara, di mana Yuri memiliki pisau yang sempat dipegang oleh Gang semalam. Dan pastinya hal tersebut akan menjadi barang bukti seolah Ganglah pelaku pembunuhan tersebut. Yuri juga mengatakan bahwa sudah ada pelanggan yang menginginkan dan tertarik dengan Yeonji. Ia meminta supaya Gang menyerahkan Yeonji dalam waktu 1 kali 24 jam. Karena jika tidak, maka Yuri akan menyerahkan pisau tersebut kepada polisi. Dan sebelum percakapan berakhir, Yuri berterima kasih kepada Yeonji karena dompetnya ada padanya. Dan semua uangnya akan menjadi milik Yuri. 1시간 내로 안 오면 극할 경찰서에 보내버릴 테니까. Namun di sana Gang tidak tinggal diam. Gang langsung membuka koper berisi gelang pelacak. Tujuannya untuk dipakai oleh Yeonji, sementara dia akan keluar sebentar untuk mencari Yuri berdasarkan alat pelacak yang ada di dalam dompetnya. Dan alangkah terkejutnya Yuri dan si bos preman ketika melihat Gang ujug-ujug ada di sana. Di mana si ketua preman pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Gang. Tetapi dengan wajah dingin tanpa ekspresi, Gang pun berhasil mengintimidasi Yuri dan si bos preman untuk diam tanpa kata. Saat mereka menolak untuk menyerahkan pisaunya Gang, dengan santainya ia melukai si anak buah dengan cara memukul kepalanya menggunakan botol. 야, 칼 가지고 와. 그러게 남의 칼에 손을 대. 칼 가지고 와. Di mana Gang justru mendapat serangan dari seseorang berkemampuan tinggi. Di sana Gang hampir saja terkena senjata supit portable yang mengharuskannya terlibat pertarungan dengan pria misterius tersebut. Karena tak ingin banyak berkeringat, Gang pun langsung melumpuhkan kakinya dengan mudah. Lantas dia pun pergi begitu saja karena merasa tak punya masalah dengan laki-laki misterius ini. Saat pulang, Gang menemukan rumahnya sudah dalam kondisi acak-acakan berikut dengan Yeonji yang ternyata sudah diculik oleh orang-orang dari kelompok mafia yang memperkerjakan si Yuri. Dengan gelang pelacak yang sudah dipasang tadi, tak sulit bagi Gang untuk menemukan lokasi di mana dia berada saat ini. Di mana Gang akhirnya mulai serius dengan masalah ini. Hal itu dibuktikan ketika dia kembali membuka koper berisi pistol yang biasa dipakai oleh seorang profesional. Sesuai lokasi pada alat pelacak, Gang akhirnya sampai di markas tempat dikurungnya para gadis-gadis. Di mana Yuri yang akan kabur bersama kelompok mafia pun berhasil tertangkap lebih dulu. Sehingga Gang bisa mencari tahu informasi tentang kemana Yeonji dibawa. Karena gelang pelacak sudah diketahui, Gang terpaksa membawanya kembali ke dalam. 네가 어떻게 우리 찾는지 알았다고. Di sana Yuri dengan terpaksa membeberkan semuanya, dimulai dari hotel tempat para gadis ini akan dijual ke pelanggan. Berikut alasan kenapa mereka memilih siswi seperti Yuri sebagai germonya. Dan rupanya lur, siswi sekolah cenderung aman dan sulit terendus oleh pihak kepolisian. 지명한 새끼가. 치명. Kemudian saat Gang bertanya nama hotel tempat para gadis itu dijual, Yuri dengan sombongnya enggan menjawab pertanyaan tersebut. Dan Yuri menganggap bahwa Gang tidak akan berani menyakiti seorang wanita. Namun dengan santainya, Gang menusuk paha Yuri hingga hampir menebus arterinya. Yuri akhirnya memberitahu nama hotel yang dimaksud. Beberapa saat setelah Gang pergi, si detektif dan anak buah pun tiba di TKP, di mana si detektif menemukan Yuri sudah dalam kondisi tewas bersimbah darah yang sepertinya pihak mafia sudah membunuh Yuri sesaat setelah Gang pergi. Tujuannya agar Yuri tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang kasus ini. 현장 도착했어. 확인하고 전화할게. Sementara Gang sendiri
akhirnya sampai di hotel yang dimaksud. Di situ dia langsung disambut oleh beberapa preman yang akan menghajarnya. Setelah membantai habis semua preman di hotel ini, Gang sengaja menyisakan 3 preman untuk dimintai keterangan. Yang lagi-lagi kita akan diperlihatkan dengan sikap Gang yang tidak bisa diajak kompromi dan tidak banyak basa-basi. Dia langsung membunuh satu persatu dari mereka akibat lambat dalam memberikan keterangan. Namun saat itulah muncul kembali si pria misterius yang menembaknya dengan supit besi. Orang ini rupanya penasaran dengan sosok Gang yang bisa dengan begitu mudahnya mengalahkan dia tempo hari. Namun menariknya, si misterius ini dengan baik hati memberitahukan kemana Yonji dibawa. Dan dengan percaya diri, ia mengatakan bahwa percuma saja Gang mengetahui hal ini karena sebentar lagi Gang akan mati di tangannya. Sebagai rasa terima kasih atas informasi yang diberikan, Gang bersedia untuk memenuhi keinginannya dengan bertarung di dalam salah satu kamar. Namun karena Gang tidak punya waktu, ia akhirnya mengikat si pria misterius itu dengan tali dan loncat dari lantai 7. Tujuannya untuk bisa secepatnya keluar dari hotel tersebut. Namun tak diduga muncullah si detektif yang menodongkan senjata kepadanya, di mana Gang dengan santainya berebut pistol beliau dan memintanya untuk ikut ke pelabuhan tempat Yunji akan diekspor ke Rusia. Sesampainya di pelabuhan, si detektif pun diajak ugal-ugalan dengan cara menabrak mobil yang sedang memboyong para gadis malam. Setelah memastikan Yonji baik-baik saja, Gang pun menghampiri si bos preman untuk mencari tahu siapa dalang di balik penculikan Yonji. Namun karena dia ngeyel, Gang pun memutuskan untuk menembaknya saja. Namun ternyata si detektif ini merupakan seorang oknum penegak hukum yang korup, di mana Gang yang sadar akan hal itu lantas membuat kesepakatan dengan beliau agar mau membereskan kekacauan ini dan juga menghapus nama Gang dari keterlibatannya dalam kasus ini. Sebagai imbalannya, Gang akan tutup mulut atas uang suap dan hubungannya dengan almarhum si bos preman. Yonji dan Gang pun kemudian dirawat di rumah sakit berkat bantuan si detektif yang menjadikan mereka berdua sebagai korban, di mana beliau masih penasaran dengan bagaimana Gang bisa mengetahui jika dirinya mendapat uang suap dan terlibat dengan kasus ini. Ternyata saat terjatuh dari hotel dan melihat mayat Yuri di dalam bagasi mobil si detektif yang pastinya itu dilakukan atas perintah dari si bos preman untuk melenyapkan barang bukti. 그 모텔 뷰에 있는 수각장 단 경찰한테 불까봐 들여와서 걔를 죽였어. Gang yang sudah terlanjur terlibat dalam masalah ini pun harus membereskan semuanya sampai tuntas, yakni mendapatkan bos terakhir yang menjadi dalang di balik penculikan Yonji. Di mana si detektif mengatakan bahwa kelompok mafia ini memiliki hubungan dengan mafia Rusia sehingga beliau agak pesimis kepada Gang. Ia meragukan kapasitas Gang untuk bisa mendapatkan otak di balik ini semua. Namun ketika ditawari uang yang banyak, si detektif pun bersedia membantunya mencarikan informasi. 윤지 지명한 새끼 찾는 거. Tak lama kemudian, Gang ditelepon si detektif yang sudah mendapat nama orang yang menjadi dalang di balik penjualan gadis-gadis muda ini. Dia bernama Park Hyung-ju. Park Hyung-ju merupakan seorang pengusaha jual beli gadis Korea yang akan diekspor ke Rusia. 박형주. Di sana, Park langsung dikejutkan oleh kemunculan Gang yang tiba-tiba langsung membantai seluruh anak buahnya. 누구야? Ketika Gang meminta Park untuk menjelaskan semuanya, Park menolak buka suara dengan alasan yang cukup logis, yakni Gang tetap akan membunuhnya meski sudah diberikan informasi.
Namun di sini Gang menjawab jika informasi yang diberikan Park cukup masuk akal dan akurat, Gang akan memberinya kesempatan untuk tetap hidup. 거리에 나 있을 걸. Park pun akhirnya menjelaskan bagaimana bisnis ini bekerja, dimulai dengan mempekerjakan pelajar sekolah seperti Yuri dan teman-temannya untuk mencarikan ABG yang sesuai kriteria, di mana saat sudah didapatkan, Park akan memoles para ABG ini untuk diekspor ke Rusia dan akan menjadi santapan para pria hidung belang. Namun faktanya, Park sama sekali bukan kelompok mafia dan tidak memiliki hubungan dengan kelompok mafia manapun. Dan alasan kenapa usahanya selalu aman adalah karena dilindungi oleh seseorang yang penting, yakni seorang hakim atau pejabat paling terkenal di Korea yang selalu membantunya membereskan setiap masalah. Dan paling edarnya, si hakim ini rupanya doyan juga dengan para gadis muda. Hal itu ditujukan sebagai imbalan atas setiap bantuan yang diberikan. Park selalu memberikannya para ABG yang masih fresh. Salah satunya adalah Yeonji. Setelah melenyapkan Park dan antek-anteknya, Gang pun menghubungi seseorang dari departemen pembersih yang bertugas untuk membersihkan TKP dan membereskan semua mayat dengan sangat rapi dan teliti. 마지막으로 그것까지만 마무리해줘. Tak hanya memiliki akses ke departemen pembersih, Gang juga punya akses ke seorang ahli senjata yang memiliki berbagai senjata api, di mana ia meminta sebuah senjata api jenis sniper. Di malam harinya, si detektif korup akhirnya berhasil mendapat informasi terkait hakim yang dimaksud, di mana hakim tersebut merupakan kepala kejaksaan provinsi, di mana si hakim berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh dan berkuasa, sehingga si detektif agak pesimis jika Gang bisa menyentuh atau menyelidiki tentang hakim tersebut. Namun dengan sniper yang sudah dipesannya, Gang langsung menembak semua penjaga yang menjaga kediaman si hakim. 알렉스, 보리스. Dan saat itulah Gang harus kembali berhadapan dengan si pria misterius alias pengawal pribadinya si hakim, di mana sedetektif juga muncul di sana untuk turut membantu Gang dalam aksi baku tembak tersebut. Namun tiba-tiba rupanya sedetektif sudah berkhianat dan keluar dari kesepakatan. Dengan sengaja ia menjebak Gang supaya datang ke tempat ini, di mana Gang dibawa ke hadapan si hakim yang sudah menunggunya. 통보업자냐 돈도 많고 막강. Ternyata si detektif sendiri merupakan anak buahnya si hakim yang sudah lama bekerja untuknya dan sering membereskan masalah-masalah kecil untuknya. 저 칼 좀 가져. Kemudian si detektif pun disuruh untuk membereskan masalah ini dengan menyiapkan si Gang seolah kematiannya adalah bunuh diri. Di sana Gang lalu dibawa ke ruangan lain. Namun lagi-lagi Gang pun berhasil melumpuhkan mereka semua. Yang mana sebelum membunuh si detektif, Gang sempat memberikan kata-kata tentang momen barusan, bahwa dia sengaja membiarkan dirinya tertangkap supaya bisa melihat langsung wajah si hakim. Tidak lama pria misterius masih saja penasaran ingin menguji kemampuan dirinya untuk bertarung dengan seorang pembunuh paling terkenal. Akhirnya mereka berdua pun bertarung. Setelah semua anak buahnya benar-benar habis tak tersisa, si hakim yang di awal tampak jumawa dan merasa besar kepala pun kini langsung ciut ketika harus berhadapan langsung dengan Gang. Dengan gugup dan gemetaran, ia sempat menawari Gang dengan uang perlindungan dan kekuasaan. 갚을 빚 하나 남겨둬서 나쁠 거 없잖아.
Namun Gang yang tidak tertarik dengan itu semua justru bertanya kepada si hakim tentang kenapa dia sangat menginginkan Hyunji sampai-sampai menyuruh orang untuk menculiknya. Di mana si hakim akhirnya mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan bahwa dirinya sudah lama memboking dan mencharter si Hyunji ini. Bukan dari si bos penjual gadis, juga bukan dari si Yuri, bukan juga dari si preman, melainkan dari ibu Hyunji sendiri. Ternyata ibundanya yang saat ini sedang liburan bersama istrinya si Gang rupanya bukan ibu kandung, melainkan ibu angkat Hyunji yang memiliki profesi gelap sebagai seorang germo atau mami yang bekerja untuk orang-orang besar seperti si hakim. 그러잖아 여기는 Dikira akan dibiarkan hidup, si hakim pun ikut tertawa ketika Gang tertawa. Ketika Gang mulai berdiri, tiba-tiba setelah mengetahui tentang ibu Hyunji yang ternyata sangat jahat, ia langsung terbang keluar kota dan diam-diam menemuinya ketika tidak sedang bersama istrinya. Di sana Gang pun menanyakan alasannya kenapa dia bisa berteman dengan istrinya dan mengajaknya liburan ke luar kota. Di mana si ibu ini sengaja mendekati Yeonsu setelah mengetahui jika suaminya si Gang ini adalah orang kaya yang punya banyak rumah, yang berarti beliau hanya ingin memanfaatkan Yeonsu karena kekayaannya. Sehingga saat sudah berada di depan, si Gang langsung menembak si ibu ini dan jasadnya segera dibereskan oleh tim dari Departemen Pembersih yang menaungi seluruh kelompok pembunuh bayaran yang ada di negara Korea. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulu seluruh alur cerita film The Killer tahun 2022. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dul Austin undur diri dan mengucapkan terima kasih.